Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi penelitian dan penulisan ilmiah pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Tahap pertama yaitu pembahasan. Pembahasan di dalam materi ini ada definisi penelitian, kemudian pengertian penulisan ilmiah, lalu macam-macam penelitian, kemudian karakteristik penulisan ilmiah, lalu langkah-langkah penulisan ilmiah. Definisi penelitian. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang terorganisir, lalu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya penelitian itu tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan agar berjalan secara sistematis menggunakan metode ilmiah untuk kegunaan tertentu atau tujuan tertentu. Di antara tujuan dan kegunaan tertentu tersebut adalah salah satunya penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya. Lalu pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, kemudian solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Di sini bahwasanya perlu digarisbawahi, karya ilmiah itu yang runtut dan sistematis, tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan daripada penulisan karya ilmiah. Kemudian penulisan ilmiah itu dia berlandaskan pada teori dan metode-metode ilmiah. Lalu di dalamnya berisikan data, fakta, kemudian mengikut sertakan juga solusi. Di dalamnya itu ada solusi daripada masalah yang dibahas di dalam permasalahannya. Itu adalah definisi daripada penulisan ilmiah. Kemudian macam-macam penelitian. Penelitian ada 1, metode kuantitatif, 2, metode kualitatif, 3, metode kombinasi. Yang pertama, metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode kualitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Interpretif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang ketiga, metode kombinasi. Metode kombinasi adalah metode penelitian yang berlandasan kepada filsafat pragmatisme. Kombinasi positivisme dan positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium. Di mana peneliti di sini bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk menjadi pengukuran atau tolak ukur. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan deduktif, kuantitatif, serta hasil penelitian kombinasi bisa untuk memahami makna dan membuat generalisasi. Jadi, dia bisa membuat kombinasi
makna, serta generalisasi. Metode kuantitatif ini metode yang perolehannya menggunakan cara matematis dan juga statistik. Kemudian dia metode yang tidak menerima teori berupa spekulasi, tidak memiliki data yang konkret. Lalu metode kualitatif itu metode yang cara pemerolehannya itu dengan menggunakan spekulatif. Nah, sedangkan metode kombinasi menggunakan spekulatif dan juga matematis dan statistik karena dia kombinasi daripada metode kualitatif dan juga kuantitatif. Lalu ke karakteristik penulisan ilmiah. 1. Karakteristik penulisan ilmiah yaitu mengacu pada teori sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Ya, jadi di sini ketika memecahkan sebuah masalah, menyelesaikan permasalahan di dalam sebuah karya ilmiah itu memiliki dalil, memiliki landasan yang menguatkan dalam memecahkan atau menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, lugas, tidak emosional. Lugas berarti jelas. Kemudian bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga, logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten, yaitu sesuai dengan ketentuannya, didahulukan dari topik terlebih dahulu hingga seterusnya. Kemudian 4, efektif, ringkas dan padat. Yang kelima, efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami, yaitu bahasa-bahasa yang lugas. Kemudian 6, objektif, yaitu berdasarkan fakta setiap informasi dalam kerangka ilmiah, selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret yang nyata. Kemudian yang ketujuh, yaitu sistematis. Sistematis berarti tersusun. Baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Di antara 7 ini yaitu indikator yang menggambarkan bahwasanya apabila telah memenuhi daripada karakteristik 7 hal tersebut, maka bisa disebut karya tulis itu adalah karya tulis ilmiah. Lalu selanjutnya, langkah-langkah penulisan karya ilmiah. 1. Menentukan masalah atau topik. Jadi pertama, membangun sebuah masalah. Ya, di sini membangun bukan yakni membuat masalah, melainkan ada permasalahan terlebih dahulu, ada topik terlebih dahulu untuk mengadakan yang namanya langkah-langkah selanjutnya. Lalu kedua, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dari berbagai hal yang bervarian. Kemudian ketiga, survei lapangan. Lalu yang keempat, membangun bibliografi. Membangun bibliografi di sini yaitu mengumpulkan referensi-referensi, maroji ya, untuk kembalinya kita agar diketahui bahwasanya apa yang kita bahas itu berdasarkan teori ilmiah. Lalu 5, menyusun hipotesis. Yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Yang ketujuh, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Lalu 8, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Ke-9, menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang ke-10, merumuskan kesimpulan atau teori. Ya, jadi merumuskan apa yang telah dibahas, apa yang telah diangkat dari sebuah batasan atau rumusan masalah. Apa yang kita rumuskan, itu yang kita bahas, lalu kemudian itu pula yang kita simpulkan. Karena dari batasan tersebut kita membahas, dari pembahasan tersebut kita menyimpulkan. Jadi harus sesuai dengan apa yang telah kita batasi atau yang telah kita rumuskan.
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.